Haleluya. Saudara, kesempatan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kidung Agung 8 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Elai memberikan judul Cinta Kuat Seperti Maut. Ayat yang ke-5, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel? Kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Nah, saudara, dari ayat firman ini saya terinspirasi melihat sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, tapi mereka belum mempunyai karunia sebuah anak. Kedua orang ini duduk di depan teras, bercakap-cakap sambil menikmati sore hari di depan rumahnya. Namun seketika ayah bertanya kepada ibu, "Ibu, kenapa kamu dulu mau ikut aku hidup bersamaku, menghabiskan waktu bersamaku, menua berdua?" Ayah ini merasa flashback ke zaman dahulu, teringat bahwa ibunya dari latar belakang orang kaya dan dia dari orang tak punya. Namun ayah ini kaget ketika ibu itu menjawab, "Ayah, aku ikut kamu karena aku percaya bahwa kamu orang yang benar dan orang yang telah kupilih dan yang telah dinyatakan Tuhan bagi hidupku. Karena itu aku mau ikut kamu dan aku cinta kepadamu." Nah, saudara, dari gambaran ini kita bisa lihat betapa besarnya sebuah kedahsyatan dari cinta itu. Cinta dari seorang istri kepada suaminya yang tidak melihat dari latar belakang ekonomi, keluarga maupun latar belakang yang lainnya. Tetapi istri ini mau membangun rumah tangga bersama untuk mereka berdua. Nah, saudara, meskipun perjalanan cinta itu terasa sangat nyaman, sangat indah di dalam kehidupan kita, namun ada beberapa hal yang dapat membuat ikatan cinta itu terlepas atau retak atau bahkan hancur. Yang pertama disebabkan oleh faktor luar, yaitu dari adanya campur tangan orang yang masuk ke dalam hubungan antara dua orang ini, antara laki-laki dan perempuan, entah laki-laki atau perempuan yang masuk, yang pasti itu bisa merusak karena adanya orang ketiga. Lalu yang kedua, ada sebuah faktor ekonomi yang membuat mereka menjadi tidak suka karena ada kesenjangan antara kaya dan yang miskin. Lalu yang ketiga, ada pudarnya sebuah kepercayaan. Pudarnya kepercayaan ini bisa dipengaruhi oleh faktor keluarga yang tidak merestui, atau faktor dari agama yang berbeda. Lalu ada faktor lagi dari diri sendiri yang mulai pudar akan kepercayaannya, mulai mencurigai, mulai membuka sosmed, membuka hal-hal pribadi dari pacarnya. Nah, saudara, kita bisa lihat bahwa kekuatan cinta ini memang kuat adanya. Namun dalam perjalanannya pasti ada lika-liku, ada naik, ada turun, bahkan ada belok-belok. Saudara, bukti cinta terkuat adalah di dalam pernikahan. Pernikahan yang dinyatakan di depan banyak orang, di depan banyak jemaat gereja, maupun majelis, maupun pendeta, dan direstui oleh Tuhan sendiri. Sebuah wujud dari kekuatan cinta ini
memiliki kekuatan di dalamnya, yang seperti dijelaskan di dalam Kidung Agung tadi, yaitu seperti sebuah meterai yang sangat kuat karena dinyatakan oleh hukum. Pada saat ini kita tahu pernikahan pasti ada meterainya, karena pernikahan merupakan sebuah wujud perjanjian antara manusia dengan manusia dan kedua manusia ini dengan Tuhan. Nah, saudara, bisa kita lihat lagi setelah materai ada satu hal lagi. Cinta berkekuatan seperti nyala api Tuhan. Nah, kenapa judul kita pada saat ini cinta, kekuatan cinta seperti api yang menyala-nyala? Karena ini tadi, kekuatan api Tuhan itu sangat dahsyat. Tidak ada yang mampu memadamkan api Tuhan. Lalu, apakah cinta ini bisa dipadamkan dengan air? Tentu tidak bisa. Karena di ayat yang ke-7 juga dijelaskan bahwa cinta bahkan dipadamkan dengan sungai-sungai yang dapat menghanyutkannya pun tidak akan mati. Lalu ada juga bahwa cinta jika dikorbankan dengan harta dunia, bahkan dari harta rumah tangga, itu bakalan mendapat cacian dan hina. Karena cinta memiliki kekudusan di dalam Tuhan. Saudara, cinta ini memang kuat. Namun kita sebagai manusia pasti pernah merasakan cinta. Kita pernah terlena akan cinta. Mungkin ada saudara dulu yang bahkan bucin terhadap pacarnya, maupun bucin kepada sekarang yang menjadi istrinya atau suaminya di keluarga. Bahkan anak-anak mereka pun sampai mengomen, ayah nih udah tua masih baperan aja, ibu nih juga udah tua kok masih kayak anak kecil, kayak orang masih pacaran aja. Nah, saudara, sepatutnya kita sebagai orang tua bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Bagaimana kita membuat hubungan yang kudus di dalam Tuhan. Karena pacaran sendiri pasti memiliki efek negatif dan efek positif. Begitu banyak efek positif dan negatifnya, sekarang membuat kita menjadi terlena. Karena cinta itu seperti tadi membutakan pandangan kita semua. Karena cinta kayak api yang menyala-nyala, api yang terus membakar, api yang terus menghanguskan semua. Nah, saudara-saudara, bisa dapat kita simpulkan bahwa cinta memang perlu dan cinta memang benar adanya di setiap diri manusia. Tetapi saudara, sebagai manusia kita juga perlu melihat bahwa cinta ini merupakan karunia dari Tuhan, dan cinta ini harus dijaga dengan kekudusan. Cinta tidak bisa diputuskan melalui perceraian, karena cinta buahnya adalah pernikahan. Pernikahan hanya sekali di hadapan Tuhan, sekali di hadapan gereja, sekali di hadapan masyarakat. Dan cinta tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Tetapi cinta bisa dipisahkan secara fisik, yaitu dengan cara meninggal. Pasti saudara tidak ada yang mau meninggal, kan? Nah, saudara, cinta walaupun meninggal secara fisik, manusia bisa meninggal secara fisik, tetapi cinta tidak bisa diputuskan, karena cinta adalah ikatan batin antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara cowok dan antara cewek, antara laki-laki dan antara perempuan. Dan Tuhan telah menyaksikan ketika kamu ketika kamu diberkati di atas mimbar. Ketika kamu diberkati di depan banyak orang. Nah, saudara, kesimpulan tadi bisa kita lihat di kehidupan masing-masing, dan kita dapat merefleksikan bahwa
kita sebagai manusia yang adalah hina di hadapan Tuhan, kita sebagai manusia refleksi dari Tuhan, kita harus mengkuduskan apa yang dikehendakkan Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita menghidupi karya Tuhan di dalam hidup kita. Kita menghidupi apa yang Tuhan inginkan. Mari saudara, kita juga menyatakan kekudusan kita di dalam ikatan cinta kita, di dalam pernikahan. Haleluya. Amin.